memiliki pesan yang kuat, arti pentingnya merayakan perbedaan. Di mana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam sambutannya mengatakan bahwasanya Indonesia, tanah air, memiliki sekitar 714 suku bangsa, etnis, dan 17.000 pulau yang semuanya berbeda suku, ras, agama, budaya, dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni di antara perbedaan suku, ras, dan juga agama. Saat ini Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta. Untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari, karena memang kunjungan dari Paus ini akan berlangsung beberapa hari begitu. Seperti halnya pada hari Rabu ini, selain juga kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta, di mana tadi juga Sri Paus telah menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang digarisbawahi, diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga prinsip keadilan sosial, yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari kunjungan Paus Fransiskus kali ini, yakni terkait dengan iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada tahun 1970. Kemudian setelah 19 tahun kemudian, yakni Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989, dan berselang 35 tahun lamanya, akhirnya Paus Fransiskus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan korps diplomatik juga. Dan untuk agenda esok hari, saudara, pada Kamis 5 September 2024, ada pertemuan antar agama, tentunya dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain itu juga pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan dilanjutkan Misa Akbar di Stadion Madia atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbicara terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, rupanya ini sudah dikenal di Tahta Suci Vatikan. Dan berdasarkan kisah-kisah dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup yang kemudian berkunjung ke Vatikan, bertemu dengan Paus, Sri Paus maupun dengan kardinal-kardinal di Roma, bahwasanya memang jika ada tamu undangan yang datang dari Indonesia, seringkali ungkapan pertama yang muncul adalah Pancasila. Dan Pancasila sebagai dasar negara cukup dikenal dan dikagumi di sana, termasuk juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi juga sempat disinggung oleh Sri Paus dalam pidatonya. Dengan perbedaan suku, ras, agama di Indonesia, tentunya Indonesia sebagai salah satu dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa hidup harmoni dan juga berdampingan. Momen sejarah tentunya ini kita lihat di belakang, bahwasanya memang rombongan dari mobil Paus Fransiskus saat ini akan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya diiringi dengan beberapa mobil pengamanan serta pengawalan ketat dari pihak Pas Pampres begitu. Selain itu juga ada mobil rombongan
yang juga turut hadir di belakang kita semua. Rombongan dari Vatikan atau delegasi dari Vatikan yang turut serta hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.